kasih. Kali ini saya akan menyampaikan pembelajaran kelas 4, tema 5, sub tema 2. Kali ini sebelum memulai pembelajaran, kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila, tadi yang sudah saya tunjukkan ya, pembukaannya. Nanti kita nyanyikan bersama-sama supaya lebih meningkatkan rasa kenasionalisan kita terhadap negara kita tercinta ini. Yuk kita mulai nyanyi bersama-sama. Akulah pendukungmu, berkorbanku. Pancasila negara adil, ayo maju, Ya, terima kasih semuanya. Ya, sebelum pembelajaran kita mulai, Ibu sendiri ya yang akan memimpin doa untuk anak-anak supaya pembelajaran ini bermanfaat dan lancar. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, untuk berikutnya, Ibu akan tunjukkan sebuah gambar. Ibu punya gambar seperti ini. Siapa yang tahu gambar apakah ini? Saya Bu Guru. Ya, betul. Gambar kaca pembesar. Look. Kaca pembesar. Ada lagi? Mungkin yang lain? Setahu kalian ini gambar apa ya? Look. Mikroskop, Bu Guru. Mikroskop. Kaca besar. Ya, mikroskop. Iya, betul. Ini betul yang dikatakan teman kalian ini adalah gambar kaca pembesar atau loop. Ya. Nah, apa fungsinya dari loop ini? Siapa tahu fungsinya? Saya Bu Guru. Iya, Putu. Untuk melihat benda-benda yang kecil, misalnya ada bakteri, kita bisa lihat. Ah, bagus. Melihat benda-benda yang kecil. Ya, siapa lagi? Sama Bu Guru, melihat benda-benda yang kecil sekali. Betul, benda-benda yang kecil. Ya, jadi bisa memperbesar benda-benda yang kecil terlihat lebih besar. Jadi itu fungsinya bisa untuk membantu pekerjaan manusia. Nah, untuk pembuatan loop ini sebenarnya kita bisa membuat sendiri loh ya. Nah, seru bukan? Nah, sebelumnya yuk kita simak video pembuatan loop berikut ini. Kita akan melanjutkan pembelajaran pada kelas 4, tema 5 pahlawanku, tema 2 pahlawanku kebanggaanku. Kita sudah masuk ke pembelajaran yang ketiga. Pembelajaran 3 ini terdiri dari muatan pelajaran. Yang pertama ada bahasa Indonesia, kemudian yang kedua ada ilmu pengetahuan alam. Selanjutnya untuk tujuan pembelajarannya, nanti sudah belajar bisa menyimak dan membaca sendiri ya pada layar. Apa saja tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini. Langsung saja sobat belajar, kita mulai pembelajaran hari ini. Ayo kita simak. Siap, tetap semangat ya. Selain membantu orang lain, kerjasama adalah hal baik yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kini saatnya kamu dan temanmu bekerja sama untuk membuat loop atau kaca pembesar. Kaca pembesar ini dapat digunakan untuk membantu melihat objek yang sangat kecil, misalnya untuk membantu pekerjaan tukang jam dan yang lainnya. Mari kita membuat loop kaca pembesar sederhana ya sobat belajar. Bagaimana caranya?
Kita persiapkan alat dan bahannya. Ini Yang kalian kita bisa siapkan lihat di adalah buku kantong kalian, plastik bening atau halaman botol 71. bening dengan permukaan rata. Kemudian siapkan air dan kertas tulisan yang kecil-kecil untuk kita baca nanti. Ya, berikutnya. Yang selanjutnya, langkah kerjanya bagaimana ya sobat belajar? Yang pertama, isi kantong plastik dengan air, kemudian ikat kantong plastik, letakkan kertas di bawah kantong plastik, bandingkan tulisan asli dengan tulisan yang terlihat dari plastik. Ulangi dengan kantong plastik berukuran 1/5 kali lebih besar atau lebih kecil. Bandingkan hasilnya. Kalian bisa melihat gambar seperti itu ya cara membuatnya dan membacanya. Apa perbedaan antara tulisan asli dan tulisan yang Ini terlihat bisa dilihat dari di buku plastik? kalian halaman 72. Nah, pastinya tulisan asli ukurannya sama, sedangkan tulisan yang terlihat dari plastik lebih besar dan lebih jelas. Kemudian mengapa perbedaan itu bisa terjadi sobat belajar? Ya, karena salah satu sifat cahaya adalah dapat dibiaskan apabila cahaya merambat dari zat yang kurang rapat, udara, ke zat yang lebih rapat yaitu air. Cahaya akan dibiaskan mendekati garis normal. Biasa, mari kita buat laporan kegiatan percobaan ya, sudah belajar. Apa? Betul, percobaan pembuatan lukis. Nah, itu ada di buku kalian halaman dan ulangi dengan kantong plastik 1/5 besar atau lebih. Melihat benda kecil dengan menggunakan mikroskop atau lup. Ini adalah video cara pembuatan loop sederhana. Mudah sekali bukan? Nah, Guru ya. Iya, sudah bisa melihat. Itu semua juga ada di buku kalian di halaman 72 sama persis. Cara alat dan bahannya di situ sudah ada dijelaskan, yaitu plastik, air, kemudian diikat, dan tulisan yang ada di kertas, tulisan kecil-kecil ya. Nah, setelah kalian melihat percobaan tadi, kalian bisa mengisi buku yang ada di buku siswa kalian ya. Coba lihat di halaman 72. Nah, seperti ini ya. Itu ada langkah-langkah dan laporan. Setelah membuat percobaan, kalian harus bisa menyusun laporan. Laporannya nanti akan kalian tulis di dalam tabel yang sudah ada di buku tema kalian masing-masing ya. Seperti yang ditayangkan Ibu tadi. Nah, untuk praktek pembuatan loop ini, kalian bisa mempraktekkan sendiri nanti di rumah. Nanti Ibu akan mengirim link videonya, kemudian kalian mempraktekkan, hasilnya bisa dikirim ke Ibu melalui Google Drive yang seperti biasa kalian lakukan untuk mengunggah hasil tugas, ya, yang seperti biasanya Ibu lakukan. Jadi yang dikirim apa? Yang dikirim foto kalian, hasil percobaan, kemudian hasil menyusun laporan setelah percobaan. Ya, ada yang ditanyakan? Ini untuk tugas 1. Tugasnya sudah. Ya, selanjutnya kita masuk ke materi yang berikutnya. Nah, Bu Guru punya gambar. Gambar seorang pahlawan nasional kita. Ada yang tahu ini gambar siapa ya? Pahlawan siapa ini? Siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu? Nah, mari kita cari dari tidak tahu menjadi tahu. Kita simak dulu video berikut ini supaya kita menjadi lebih tahu. Yuk. Iya, Bu. Kamu sudah belajar tentang Sultan Hasanuddin dan nilai-nilai kepahlawanannya. Kamu sekarang akan belajar nilai-nilai kepahlawanan dari Sultan Mataram, yaitu Sultan Agung. Sultan Agung memiliki peninggalan dalam bidang budaya, yaitu seni dan kalender Jawa.
peninggalan beliau ini mewarnai budaya masyarakat Jawa. Mari kita baca Sultan Agung, Sultan Besar. Itu sudah ada di buku kalian Sultan halaman Agung adalah salah satu raja 74. terkenal Ya, yang hidup pada silakan masa Islam. dicocokkan dengan buku Beliau kalian adalah di Raja halaman Mataram. 74. Sultan Agung memerintah antara tahun 1613 sampai 1645. Setelah kepemimpinannya, Mataram berkembang menjadi kerajaan terbesar di Jawa dan Nusantara pada saat itu. Selain dikenal gigih melawan Belanda, Sultan Agung juga diketahui sebagai budayawan. Sultan Agung memberi perhatian besar pada kebudayaan Mataram. Beliau memadukan kalender Hijriah yang dipakai di pesisir utara dengan kalender Saka yang masih dipakai di pedalaman. Sultan Agung juga dikenal sebagai penulis sastra gending. Sultan Agung menetapkan bahasa Bagongan sebagai bahasa yang harus digunakan oleh bangsawan dan pejabat di. Nah, itu tadi gambaran tentang pahlawan kita Sultan Agung yang berasal dari Mataram, Kerajaan Mataram. Siapakah Sultan Agung? Dia adalah seorang raja dari Mataram yang dalam perjuangannya dia juga gigih melawan Belanda. Selain seorang seorang raja, dia juga seorang sastrawan atau budayawan. Dibuktikan dengan karyanya yang berjudul apa tadi ya? Siapa masih ingat? Penulis apa? Sastra Gending. Itu ada di buku kalian halaman 74. Silakan dibuka ya. Persis dengan yang ada di video tadi. Selain membuat karangan menjadi penulis, Sultan Agung juga memadukan kalender Hijriah dengan kalender Saka. Kemudian dia juga menetapkan bahasa Bagongan untuk apa ya? Untuk menghilangkan kesenjangan antara bangsawan dan rakyat. Untuk itu dia menetapkan bahasa Bagongan. Untuk lebih jauh, kalian bisa membaca di buku kalian halaman 74 dan menyimak video tadi. Di dalam buku halaman 74 itu ada tabel. Tabel di situ, kalian nanti di sebelah kiri dan sebelah kanan, yang sebelah kiri kalian akan mengisi siapa ya Sultan Agung itu. Kira-kira diisi apa ya? Siapa bisa menjawab? Yang tabel sebelah kiri? Diisi data-data tentang Sultan Agung sesuai cerita tadi, Bu. Iya, Bu Putu. Putu, bagus sekali. Siapa lagi yang masih ingat? Yang ada di video tadi? Sesuaikan. Oh, Sultan. Ya. Tambah, Bu Guru, boleh ditambah? Boleh. Sultan Agung yang menciptakan sastra gending. Oh iya, karya sastra gending, betul. Terus Sultan Agung juga dia buat kalender Hijriah sama kalender Saka. Iya, betul. Putu pinter ya, tadi berarti memperhatikan pada saat videonya diputar. Ya, untuk yang lain ada lagi yang menambahkan ini untuk penambahan. Ibu. Oh iya Lucy, pintar. Ayo Lucy, apa lagi Lucy? Ya, Sultan Agung itu beliau dari merupakan Raja Mataram, Ibu. Betul ya, Ibu? Ya, betul Lucy, pintar. Apalagi? Ya, terus dia lahir tahun 1613 sampai 1645, Bu. Meninggal 1645. Iya, betul, pintar. Ya, Pemerintah pada tahun 1613 sampai 1645. Itu diingat-ingat ya nanti, mungkin nanti ada keluar di LKPD yang Ibu kirim nanti ya. Siapa lagi yang bisa menambahkan tentang Sultan Agung? Saya, Bu. Iya, Ika ya ini suaranya ya? Iya, Bu. Ayo Ika, apa Ika? Sultan Agung menetapkan bahasa Bagongan, Bu. Bagongan. Iya, betul. Iya. Nah, dari jawaban teman-teman kalian tadi, itu bisa kalian isikan di tabel yang ada di halaman 74 ya. Yang di sebelah kiri nanti kalian isi Sultan Agung adalah kerajaan dari Mataram ya. Dia
memerintah pada tahun 1613 sampai 1645. Nah, untuk penjelasan Sultan Agung lebih lanjut, bisa kalian letakkan di tabel yang di sebelah kanan ini. Bisa dimengerti? Iya, Bu. Betul. Sabu. Nah, siapa yang mau menanyakan tentang hal ini? Kira-kira ada yang mungkin belum dipahami? Sudah, Bu. Terima kasih, berarti sudah paham semua, Dok. Sekarang sebelum kita menutup pelajaran, kita mengingat kembali apa ya yang kita pelajari hari ini. Ya. Nah, Saya, tadi Bu. yang materi, ya siapa? Ya. Saya Bu, Putu, Bu, Iya, Putu. Oh iya, Putu, panggil soalnya. Ya, silakan Tadi, Putu. Apa tadi? tadi kita belajar buat loop dari alat sederhana dari plastik dan isi air. Bagus. Terus betul. tadi juga belajar tentang Sultan Agung. Beliau sebagai penulis sastra gending, Bu Guru, dan membuat Betul. kalender Iya. kita. Iya, betul. Nah, itu tadi adalah yang kita pelajari. Nah, sekarang kita ayo bersama-sama menarik kesimpulan dari praktek membuat loop tadi. Kenapa ya kok bisa begitu? Kok bisa terlihat lebih besar? Kenapa ya? Siapa tahu mungkin ada yang memperhatikan tadi videonya. Apa bisa menjawab? Ya, karena itu adalah hasil dari salah satu sifat cahaya, yaitu pembiasan. Ingat ya, ini kesimpulannya. Jadi sinar yang datang dari zat yang kurang rapat, apa zat yang kurang rapat tadi? Adalah udara. Menuju zat yang rapat, yaitu adalah air. Sehingga dia dibiaskan. Itu adalah kesimpulan dari hasil percobaan, adalah hasil dari pembiasan cahaya. Ada yang ditanyakan lagi? Apa bisa dipahami materi pembiasan cahaya ini? Apa hubungannya dengan penglihatan kita? Apa ya kira-kira siapa bisa mengaitkan? Siapa bisa mengaitkan? Iya, membantu indera penglihatan, membantu melihat benda yang kecil menjadi lebih besar. Ya, ada yang ditanyakan lagi? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Sudah mengerti, Bu Guru. Oh iya, terima kasih ya, sudah mengerti, alhamdulillah, sudah paham. Nanti Ibu akan mengirimkan lembar kerjanya lewat Google Drive, lewat link, nanti kalian tinggal isi, lalu tinggal klik kirim. Ya, seperti biasanya itu. Baik, Bu Guru. Sebelum pelajaran kita tutup, marilah kita bersama-sama berdoa menurut keyakinannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai.